Baiklah teman-teman, ini Harry Sultan. Bagi yang sudah lama mengikuti saya pasti tahu, sisi optimis saya tak pernah mati. Saya selalu bilang bahwa pikiran saya tidak bisa menerima bahwa peradaban terbesar yang pernah diciptakan umat manusia akan begitu saja runtuh dan mati. Itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kamu bisa menaklukkan dunia dan bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi juga melalui teknologi, sains, pendidikan, serta membangun masyarakat dan pemerintahan yang hebat? Semuanya. Peradaban Barat mengalahkan setiap peradaban lain di bumi secara adil di setiap bidang, Jadi bagaimana bisa akhirnya sampai pada tahap di mana peradaban itu menjadi begitu sombong, begitu percaya diri, dan begitu penuh belas kasih terhadap budaya-budaya yang selama berabad-abad berusaha menjatuhkannya? Peradaban itu bahkan tak akan bangkit, jadi aku sulit menerima. Namun, itu bukan berarti perang telah dimenangkan. Hal baik terjadi di Inggris. Dan seluruh alasan ketertarikanku pada politik Inggris adalah karena Inggris merupakan nenek moyang budaya Australia dan Amerika. Dan juga Kanada. Negara yang sangat penting, mungkin kecil, tapi sangat penting. Negara itu berjuang melawan penyebaran Islamisme. Sebagai mantan muslim yang cukup tahu tentang Islam, saya paham bagaimana Islam menghancurkan masyarakat. Saya sudah lama menanti momen ini karena tertarik pada politik Inggris. Agar Rupert Lowe muncul, meluncurkan partai politiknya, dan memberi sedikit perlawanan kepada Nigel Farage. Saya belum sepenuhnya mendukung Nigel Farage karena tidak yakin dia akan melakukan yang dibutuhkan negara ini. Saya benar-benar tidak percaya. Saya pikir Nigel Farage adalah seorang populis. Dia bisa dipengaruhi dan dia bisa mengubah pendapatnya dengan sangat cepat. Itu yang saya pikirkan. Namun, Ben Habib dari Advance Britania Raya yang juga akan menggabungkan partainya dengan Restore Britain milik Rupert Lowe. Menurut saya, itu kombinasi yang bagus. Izinkan saya memutar untuk Anda dengan cepat. Jadi, dalam waktu 24 jam setelah peluncuran, inilah posisi terkini partai politik di Inggris. Reformasi masih di puncak dengan 25% hijau. Itu menakutkan teman-teman. Jadi, kita mungkin sedang baik-baik saja di sini dan di sini. Dan jika Anda ingin memasukkan mereka juga, karena saya pikir mereka juga akan berubah sikap. Berapa jumlahnya? 48%. Oke, lalu ini 35 dan itu 45%. Jadi ini cukup dekat, teman-teman, cukup dekat. Dan tentu saja kita akan membutuhkan semua suara konservatif untuk bersatu. Itu akan terjadi, itu harus terjadi. Jika Nigel Farage, Rupert Lowe, atau Kimi Badenoch mendapat suara terbanyak, mereka akan jadi Perdana Menteri. Tampaknya Partai Tory mulai mengubah sikap. Saya akan memutar versi singkat video peluncuran Rupert Lowe untuk kalian. Saya rasa itu telah menjadi iklan terbesar dalam sejarah politik Inggris. Lihatlah ini. Video itu sudah ditonton 33 juta kali dalam 48 jam. Saya akan memutar versi singkatnya untuk kalian. Mari kita dengarkan. Partai politik ini sekarang ada untuk satu alasan, yaitu memulihkan Inggris agar menjadi tempat yang lebih baik, lebih aman, dan lebih makmur bagi pria dan wanita Inggris untuk membesarkan keluarga mereka. Ini akan sulit dan akan menyakitkan, tapi saya jamin ini mungkin dilakukan. Saya percaya itu. Saya berharap Anda mau bergabung dengan saya dan menjadi anggota partai kami. Ini adalah negara kita. Sekarang menjadi tanggung jawab bersama kita untuk bertindak bersama-sama. Kita akan memulihkan Britania. Terima kasih. Kita harus memulihkan Britania, teman-teman. Tidak perlu meminta maaf untuk apapun. Negara ini sangat penting saat ini. Saya harap kalian menonton pidato Michael Rubier atau JD. Fans, saya mungkin akan memberi reaksi. Pidato itu luar biasa. Persis seperti yang saya rasakan. Ini ancaman peradaban dari negara barat yang kita hadapi. Peradaban barat menghadapi tantangan terburuk sejak Nazi Jerman di era Hitler. Menurut saya, ini akan kacau secara birokrasi, tapi ada solusi politik untuk masalah ini.
Kita bisa menciptakan solusi politik, dan Rupert Lowe telah mengumumkan beberapa di antaranya. Izinkan saya membahas beberapa tweet yang dia buat tentang pemulihan ini. Pemerintah Inggris akan segera membuat undang-undang agar jika penyusup masuk dan mengancam keluarga Anda, akibatnya menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Sekarang, jika seseorang masuk ke rumah saya dan saya melawan dengan kekerasan, justru saya bisa dipenjara. Ini tidak masuk akal, karena itu saya suka Amerika, di sana cedera atau kematian bisa terjadi. Anda tidak akan dituntut, hukum akan berpihak pada Anda. Kami siap mempublikasikan dokumen kebijakan komprehensif. Kami akan menjabarkan secara tepat bagaimana undang-undang dapat diubah dan bagaimana kami dapat meningkatkan hak-hak warga negara Inggris yang baik. Dokumen ini akan segera dirilis. Luar biasa Rupert Lowe. Kamu pasti suka yang ini. Saya yakin ini langkah pertama dan cara terbaik untuk melakukannya. Oke, pada hari pertama pemerintahan Restore Britain, penyembelihan halal dan kosher akan dilarang. Banyak orang Yahudi yang merasa kesal dengan hal itu. Saya juga punya banyak pengikut Yahudi. Maaf, kita harus melakukan ini. Tidak bisa mendiskriminasi satu kelompok saja. Jika kita menerapkan suatu logika, kita harus menerapkannya secara merata untuk semua pihak. Di Inggris, kami memperlakukan hewan-hewan kami dengan penuh perhatian. Kami tidak menyembelih mereka secara brutal saat masih hidup. Itu kejam, itu sakit, itu biadab. Restore Britain akan melarangnya. Luar biasa. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Muslim. Mereka mengunggah video tentang seseorang. Saya rasa saya tidak bisa menunjukkannya, tapi mungkin bisa. Saya akan coba, tapi mungkin diburamkan. Ini bukan kekerasan, hanya menunjukkan seekor babi. Dia dibuat pingsan dan dipegang mesin, lehernya mungkin patah, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Dan umat Muslim berkata, Rupert Lowlife ingin melarang halal karena dianggap barbar. Sementara itu, ada yang seperti ini. Dan saya bilang, ya, dia sudah dibuat pingsan, bodoh, dia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Kamu pilih disembelih perlahan atau dibuat pingsan? Bius saja, jadi saya tidak tahu apa-apa. Memang menyedihkan, tapi hewan itu tak memahaminya. Tapi itu tidak akan menyakitkan, dan itulah yang kita inginkan. Dan kemudian, beberapa orang menggali tweet lama Rupert Lowe di mana dia, saya tidak tahu apakah dia ikut serta atau mendukung, berburu rubah. Rubah itu hama. Sejauh yang saya pahami, dan berburu itu bukan kekejaman, itu soal bertahan hidup. Lebih baik berburu hewan sendiri daripada memelihara mereka di peternakan dan membuat mereka stres seumur hidup. Lebih baik berburu mereka karena itu adil dan mereka sudah terlatih untuk diburu. Hewan-hewan selalu diburu sepanjang waktu, dan sampai saat itu setidaknya mereka memiliki kualitas hidup seperti yang dimaksudkan oleh alam. Berburu bukan kekejaman, melainkan soal bertahan hidup, dan pemburu memakan hasil buruannya. Rubah sebenarnya tidak boleh dimakan, kecuali jika populasinya berlebihan. Musim pembasmian dimulai, ada serangan babi di Victoria. Banyak orang berburu babi hutan di sana. Mereka merusak tanaman, jadi itu bukan tindakan kejam. Setidaknya hingga saat itu, mereka hidup sesuai kehendak alam. Mereka dipenuhi argumen buruk. Saya rasa ini momen penting dalam sejarah kita. Kami punya kabar baik di Australia, entah kalian sudah tahu atau belum. Jadi partai politik arus utama kedua kami, yang sekarang bukan lagi partai terbesar kedua karena partai satu bangsa milik Pauline Hanson, tiba-tiba menjadi partai terbesar kedua. Tapi saya sudah tahu karena kami melihat bagaimana partai reformasi tumbuh, bagaimana partai Marie Le Pen berkembang, bagaimana alternatif für Deutschland berkembang, jadi saya sudah tahu itu akan terjadi. Peristiwa itu mengguncang Partai Liberal Australia hingga ke akarnya, menyebabkan kudeta kepemimpinan di sana. Dan tebak apa? Pemimpin baru berencana melarang imigran dari 13 negara yang wilayahnya dikuasai teroris. Mengapa demikian? Bukankah itu bukan ciri partai liberal? Inilah negara-negara yang akan dilarang. Ada sebagian wilayah Filipina, ada Afghanistan, ada Somalia, ada Yaman, Mesir, Libya, Aljazair, Mali, Nigeria, dan Kamerun. Saya rasa ada yang melihat video migran berperilaku buruk di Eropa. Ada yang memperhatikan.
Namun, kebijakan ini bisa membuat 37 wilayah dari 15 organisasi teroris terdaftar akan ditetapkan. Oh, ngomong-ngomong, Gaza jelas tidak akan ada migran dari sana di bawah pemerintahan Partai Liberal dan itu juga tidak akan terjadi. Pemilu baru diadakan tahun 2027. Jadi, keadaan mulai berubah. Teman-teman, suara sayap kanan sedang membawa perubahan. Kita sedang mengguncang sistem dua partai dan memang sudah seharusnya terjadi. Inilah mengapa saya katakan, setiap orang, bahkan jika Anda memiliki isu-isu sekunder dan tersier yang tidak sepenuhnya sejalan dengan partai Satu Bangsa, Pauline Hanson. Kita sebaiknya memilih partai kanan luar, tapi sebenarnya itu bukan kanan jauh. Di Australia, belum ada partai kanan jauh. Partai liberal yang seharusnya konservatif justru makin ke kiri dan perlu kembali ke jalurnya. Dan hanya Satu Bangsa yang bisa membuat mereka melakukan itu. Jadi Satu Bangsa mungkin belum punya kebijakan kuat soal krisis perumahan atau masalah lain. Tapi ancaman banjir migran dari budaya lain, dari budaya asing adalah ancaman eksistensial. Australia hanya bisa makmur jika tetap menjadi Australia. Jika sebagian wilayahnya berubah menjadi Timur Tengah, atau Lebanon, atau India, atau apapun, itu tidak akan menjadi Australia, itu akan menjadi sesuatu yang lain. Saya pikir itu akan menjadi negara dunia ketiga yang kacau, tapi itu tidak akan menjadi Australia. Lihat, apa yang terjadi ketika Anda membawa orang-orang dari budaya dunia ketiga secara massal. Itu sudah terjadi di sana, itu juga akan terjadi di sini. Kita butuh kepemimpinan kuat, dan itu tidak muncul begitu saja. Itulah indahnya demokrasi, kita bisa melahirkan politisi seperti Rupert Lowe. Saya tahu dia selalu ada di sana, tapi dia sangat populer. Dalam 48 jam dia naik. 10 poin persentase satu negara kini di 23 poin persentase untuk pertama kalinya. Semua ini terus berkembang. Itu hanya terjadi jika kita jelas tentang cara membawa negara ke masa depan.